Pernah nggak sih kamu ngerasa kosong aja? Hari-hari berjalan seperti biasa, aktivitas tetap sama, tapi kamu ngerasa kayak robot, hidup tanpa semangat, tanpa gairah. Pagi datang, malam pergi, tapi dalam hati terasa hambar. Mungkin kamu pernah bilang ke diri sendiri, aku capek, padahal secara fisik nggak ngapa-ngapain. Ini bukan soal lelah badan, tapi hati yang mulai bosan. Dan tenang, kamu nggak sendiri. Setiap orang pernah masuk ke fase ini. Fase di mana semuanya terasa mandek. Nggak ada ide, nggak ada semangat, dan yang dulunya seru, sekarang terasa hambar. Bahkan hobi yang dulu kamu cintai, sekarang pun tak lagi menggairahkan. Banyak orang menyebut ini burnout, stagnasi, atau sesederhana, bosan hidup. Tapi sebenarnya ini bagian dari siklus kehidupan yang normal. Rasa bosan dan stagnan bukan tanda kamu gagal. Itu justru pertanda bahwa kamu sedang tumbuh, meski terasa tidak nyaman. Saat kita stagnan, biasanya ada sesuatu dalam diri kita yang sedang butuh perhatian, entah hati yang butuh rehat, pikiran yang perlu arah baru, atau tubuh yang sekadar minta dimengerti. Dan justru dari titik-titik stagnan itulah biasanya muncul pertumbuhan paling besar, kalau kamu mau hadapi, bukan lari. Dunia ini nggak selalu tentang produktivitas. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Selalu ingin hasil, ingin pencapaian, ingin produktif terus. Tapi manusia bukan mesin. Kita butuh jeda, kita perlu kosong untuk bisa penuh lagi. Sama seperti baterai. Kadang kamu harus benar-benar kehabisan daya dulu untuk tahu bahwa kamu butuh charger. Dan itu bukan kelemahan, itu kebutuhan. Jadi, daripada terus-terusan merasa bersalah karena malas, mari kita pelajari. Apa sih yang sebenarnya terjadi saat kita merasa bosan? Kenapa kita bisa merasa stagnan, seolah hidup nggak kemana-mana? Di bagian berikutnya, kita akan bahas beberapa penyebab utama rasa stagnan, lalu cara-cara sederhana namun bermakna untuk melewatinya. Siapa tahu, dari sini kamu menemukan jalan pulang ke semangatmu yang sempat hilang. 1. Rutinitas yang terlalu monoton. Salah satu penyebab utama kita merasa bosan adalah karena aktivitas kita terlalu itu-itu saja. Bangun, mandi, kerja, makan, tidur. Berulang setiap hari tanpa ada variasi. Mungkin awalnya kamu merasa nyaman dengan rutinitas ini, tapi lama-lama, rasa nyaman itu berubah jadi jebakan. Seperti hidup di dalam labirin yang tidak pernah berubah arah. Contohnya sederhana, misalnya kamu kerja dari jam 9 sampai 5, pulang langsung nonton serial favorit, lalu tidur. Ulangi itu 5 hari seminggu. Di awal mungkin terasa enak, tapi 3 bulan kemudian kamu mulai bertanya, ini hidup gue cuma gini doang. Ya, itu bukan karena kamu malas, tapi karena otakmu butuh rangsangan baru. 2. Tidak ada tantangan baru. Rasa stagnan juga muncul saat kita sudah terlalu nyaman di zona aman. Dulu kamu semangat belajar hal baru, mencoba pengalaman baru. Tapi sekarang, semuanya terasa datar. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang menantang kemampuanmu. Padahal, manusia tumbuh justru saat mereka merasa sedikit tertekan, bukan terlalu nyaman. Coba pikirkan masa-masa ketika kamu paling hidup. Mungkin saat belajar hal baru, saat mengejar target, atau saat berada dalam tekanan tapi tetap bertahan. Saat itulah adrenalinnya keluar. Tapi saat kamu tidak lagi tertantang, semuanya terasa datar. Dan datar itulah yang perlahan membunuh gairah hidup. 3. Terjebak dalam ekspektasi orang lain. Banyak dari kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memenuhi harapan orang lain, orang tua, pasangan, bos, atau bahkan media sosial. Kita sibuk terlihat baik-baik saja, padahal dalam hati kosong. Ketika kamu hidup terlalu lama demi ekspektasi orang lain, kamu mulai kehilangan arahmu sendiri. Dan dari situlah, stagnasi sering bermula. 4. Tidak punya tujuan yang jelas. Bayangkan kamu menyetir mobil, tapi nggak tahu mau kemana. Lama-lama kamu bakal capek sendiri. Begitu juga hidup. Kalau kamu menjalani hari-hari tanpa arah yang jelas, kamu mungkin tetap bergerak, tapi nggak kemana-mana. Dan itu melelahkan, bukan karena berat, tapi karena kosong. Tujuan itu seperti kompas. Bukan soal hasil akhirnya, tapi tentang kemana arah kamu melangkah. Bahkan ketika kamu belum sampai, setidaknya kamu tahu kamu bergerak kemana. Tapi kalau kamu nggak punya tujuan, setiap usaha terasa sia-sia. Dan dari situ, datanglah rasa putus asa dan jenuh. 5. Terlalu keras pada diri sendiri.
Ada juga orang yang merasa stagnan bukan karena kurang usaha, tapi justru karena terlalu memaksa diri. Setiap hari menuntut diri untuk jadi produktif, harus sukses, harus berubah cepat, harus sempurna. Tapi saat hasilnya nggak sesuai harapan, mereka kecewa, lalu merasa gagal, padahal mereka cuma butuh istirahat. Kita sering lupa, kita manusia. Kita bukan robot, kita bisa lelah, kita bisa malas, kita bisa stuck. Dan semua itu wajar. Tapi kalau kita terlalu keras, kita malah jadi musuh bagi diri sendiri. Dan ketika diri sendiri udah nggak nyaman diajak kerjasama, maka segalanya terasa berat dan membosankan. Nah, setelah tahu penyebabnya, mari kita mulai bahas solusinya. Mulai dari langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan semangatmu. Nggak butuh hal besar, kok. Tapi konsistensi dalam hal-hal kecil bisa menyalakan kembali api yang sempat padam. Yuk, kita masuk ke bagian cara melewati rasa bosan dan stagnasi. 1. Ciptakan variasi dalam keseharian. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah ubah sedikit saja rutinitasmu. Kamu nggak harus pindah kota atau ganti kerja untuk merasa hidup. Cukup ganti jalur perjalanan, coba menu sarapan baru, atau mulai baca buku yang berbeda dari biasanya. Perubahan kecil bisa memberi sinyal ke otak bahwa hidup ini masih penuh kejutan. Contohnya begini. Kalau biasanya kamu langsung buka HP setelah bangun tidur, coba ganti dengan stretching ringan dan berjemur sebentar. Atau kalau biasanya makan siang di tempat yang sama, sekali-sekali coba makan di taman atau masak sendiri. Hal-hal sepele seperti ini bisa mengusir rasa jenuh yang pelan-pelan menggerogoti semangatmu. 2. Tentukan target kecil harian. Jangan langsung pasang target besar seperti harus sukses atau harus berubah total. Itu terlalu abstrak dan malah bikin capek. Mulailah dari target kecil, hari ini mau nulis 1 halaman, baca 5 menit, atau beresin 1 sudut kamar. Kemenangan kecil akan memberi rasa puas dan membangun kepercayaan diri lagi. Kenapa target kecil itu penting? Karena mereka mudah dicapai, tapi dampaknya besar. Setiap kamu berhasil menyelesaikan 1 tugas kecil, otakmu akan melepas dopamin, hormon kebahagiaan. Itu bikin kamu ngerasa produktif dan kembali merasa hidup. Dari sana, rasa stagnan pelan-pelan memudar. 3. Buat waktu untuk hal yang kamu suka. Kadang kita stagnan karena terlalu sibuk memenuhi kewajiban, sampai lupa menikmati hal-hal yang dulu kita cintai. Coba tanya diri sendiri, apa yang terakhir kali bikin kamu tertawa lepas? Mungkin menggambar, menulis, main gitar, atau sekadar jalan-jalan sore. Hidup nggak harus selalu serius. Kamu berhak bahagia tanpa alasan. 4. Berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu seperti kasur empuk, nyaman banget. Tapi kalau kamu diam terlalu lama di sana, kamu bisa kehilangan kesempatan melihat dunia. Coba tantang diri untuk melakukan hal yang belum pernah kamu lakukan. Bukan yang ekstrim, tapi yang menantang sedikit batas dirimu. Seperti ikut komunitas baru, belajar skill baru, atau berbicara di depan orang. Contohnya seperti ini. Dulu, ada satu teman saya yang merasa hidupnya mandek. Kerjaannya monoton, hidupnya flat. Sampai suatu hari dia iseng ikut kelas public speaking. Awalnya canggung, tapi dari sana dia jadi ketemu orang-orang baru, dapat wawasan baru, bahkan akhirnya berani mulai bisnis kecil. 1 langkah kecil bisa membuka banyak pintu tak terduga. 5. Terhubung dengan orang-orang yang menginspirasi. Kadang rasa stagnan datang karena kita terlalu lama berkutat sendiri. Pikiran jadi sempit, energi cepat habis. Coba luangkan waktu ngobrol dengan teman-teman yang kamu kagumi. Dengar cerita perjuangan mereka. Kadang, 1 kalimat dari mereka bisa jadi bahan bakar buat kamu melangkah lagi. Tapi jangan bandingkan, dengarkan. Ini penting. Jangan gunakan kisah orang lain untuk menyalahkan dirimu sendiri. Dengarkan dengan niat belajar, bukan untuk membandingkan. Kamu punya jalurmu sendiri, waktumu sendiri. Dan percayalah, setiap orang yang kamu lihat berhasil juga pernah melewati fase stagnan seperti kamu. 6. Tulis pikiran dan perasaanmu. Menulis bisa jadi cara paling ampuh untuk membersihkan kekacauan di kepala. Saat kamu merasa bosan, stuck, atau kehilangan arah, ambil kertas dan tulis semuanya. Nggak perlu indah, tulis saja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, tanpa sensor. Kadang kita butuh membaca isi hati kita sendiri untuk tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. 7. Kembali terhubung dengan diri sendiri.
Kadang kita stagnan karena terlalu lama memuaskan dunia luar dan lupa bertanya ke dalam, sebenarnya aku ini siapa? Apa yang aku mau? Saat kita terlalu sibuk mengejar validasi, hidup jadi kehilangan arah. Maka cobalah ambil waktu untuk duduk sendiri, tanpa distraksi. Dengarkan hatimu, tanyakan apa yang selama ini kamu abaikan. 7. Kembali terhubung dengan diri sendiri. Kadang kita stagnan karena terlalu lama memuaskan dunia luar dan lupa bertanya ke dalam, sebenarnya aku ini siapa? Apa yang aku mau? Saat kita terlalu sibuk mengejar validasi, hidup jadi kehilangan arah. Maka cobalah ambil waktu untuk duduk sendiri, tanpa distraksi. Dengarkan hatimu, tanyakan apa yang selama ini kamu abaikan. Caranya bisa sesederhana ini. Matikan HP, ambil waktu 10 menit setiap hari, duduk tenang dan tarik napas perlahan. Rasakan detak jantungmu, dengar suara di dalam kepalamu. Kadang jawaban dari rasa bosan bukan, apa yang harus kulakukan, tapi apa yang harus kudengar dari diriku sendiri. Kamu bukan kosong, kamu cuma belum mendengar suara hatimu dengan jujur. 8. Dekatkan diri dengan Tuhan. Saat semua terasa datar, hampa, dan tidak masuk akal, mungkin yang kamu butuhkan bukan motivasi, tapi keheningan. Berdoa, curhat, menangis jika perlu, bukan untuk minta dunia berubah, tapi untuk minta hati dikuatkan. Rasa bosan kadang datang karena jiwa yang haus, bukan karena hidupmu buruk. Dalam Islam, merenung dan bermuhasabah itu bagian dari ibadah. Rasa hampa bukan kutukan, tapi panggilan. Panggilan untuk kembali. Ingat bahwa Allah menciptakan hidup dengan fase-fase. Ada naik, ada turun, ada semangat, ada lesu. Dan justru di fase lesu itu, biasanya hati lebih mudah dijentik oleh cahaya. Jangan tunggu semuanya baik dulu baru mendekat. Datanglah dalam keadaanmu yang lelah. 9. Jangan takut minta bantuan. Ini hal yang sering dianggap remeh. Banyak orang stuck karena gengsi bicara. Mereka diam, berpura-pura kuat, padahal dalam hati teriak minta ditolong. Jangan malu untuk cerita ke orang terdekat, atau bahkan ke profesional jika perlu. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kamu nggak harus sembuh sendirian. 10. Terima bahwa tidak harus selalu baik-baik saja. Banyak orang terjebak dalam rasa stagnan bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka memaksa diri untuk terus kuat. Kita lupa bahwa menjadi manusia itu juga berarti boleh merasa lelah, boleh bingung, bahkan boleh berhenti sejenak. Kadang, yang kamu butuhkan bukan perubahan besar, cukup izinkan dirimu untuk bernapas. Penerimaan itu bukan menyerah. Justru dengan menerima kenyataan bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, kamu sedang membuka jalan untuk pulih. Melawan perasaan stagnan dengan keras hanya akan membuatnya semakin kuat. Tapi ketika kamu berkata, aku sedang lelah dan itu wajar, maka rasa lelah itu perlahan-lahan bisa luruh. Bangkit itu bukan soal cepat. Kita sering terlalu terburu-buru ingin sembuh, ingin produktif lagi, ingin semangat lagi. Tapi nyatanya, semua butuh waktu. Sama seperti luka di tubuh, luka di hati dan pikiran juga butuh proses. Dan itu nggak bisa dipaksa. Yang penting kamu tetap jalan, meskipun pelan, meskipun cuma 1 langkah per hari. Lihat kembali ke belakang. Kamu sudah melewati banyak hal sejauh ini. Dulu kamu pernah bingung juga, tapi bisa pulih. Pernah jatuh juga, tapi bisa bangkit. Dan sekarang pun kamu akan bisa melewati ini. Rasa stagnan ini bukan akhir dari cerita. Ini cuma jeda, sebelum kamu menemukan semangat baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan mungkin, justru dari rasa bosan inilah kamu akan menemukan kembali jati dirimu. Karena stagnasi seringkali bukan pertanda akhir, tapi awal dari versi dirimu yang lebih dalam, lebih matang, dan lebih bijak. Versi diri yang tahu bahwa hidup nggak harus selalu penuh warna, kadang, warna abu-abu pun punya makna tersendiri. Hidup itu seperti musim. Ada musim semangat, ada musim lesu. Ada musim berbunga, ada musim gugur. Dan rasa bosan, stagnan, hampa, itu adalah bagian dari siklus alamiah yang semua orang alami. Bahkan orang-orang yang kamu anggap sukses pun pernah merasa mandek. Jadi, jangan merasa kamu satu-satunya yang terjebak dalam kekosongan. Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu keluar dari fase ini, tapi bagaimana kamu memperlakukan dirimu saat sedang berada di dalamnya. Apakah kamu memilih untuk marah pada diri sendiri, atau kamu belajar merangkul dirimu dengan lembut? Apakah kamu terus menekan diri, atau mulai memberi ruang untuk pulih? Ingat,
Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan terburu-buru. Ada hal-hal yang hanya bisa sembuh dengan waktu, dengan keheningan, dan dengan keberanian untuk terus hidup, meskipun tanpa gairah untuk sementara waktu. Dan itu tidak apa-apa, kamu tetap berharga, bahkan di saat kamu merasa tidak produktif. Jadi hari ini, izinkan dirimu untuk diam sejenak. Tarik napas dalam, maafkan dirimu karena merasa lelah. Peluk dirimu karena sudah bertahan sejauh ini. Dan katakan, aku sedang dalam proses, dan itu cukup. Kamu tidak stagnan, kamu sedang menyiapkan lompatan baru. Sekarang, coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa kulakukan hari ini, agar besok aku tidak berada di tempat yang sama? Langkah kecil itu, entah itu menulis, berjalan, berdoa, atau hanya bangun lebih awal, bisa jadi awal dari hidupmu yang kembali bergerak.